Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten di mana gua mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan berbagai macam referensi di dalam anime. Nah, demi video ini, gua baru aja nonton anime Seishun Butayaro atau Bunny Girl Senpai beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. So, kalau kalian penasaran, langsung aja mari kita mulai. Detail pertama, di episode 1, kita diperlihatkan Sakuta yang sedang berada di dalam ruangan dan pada saat itu, Futaba sedang ngebuat kopi dengan menggunakan alat laboratorium. Nah, ketika Futaba menawarkan kopi kepada Sakuta, dia memberikan sebuah botol kaca sambil ngomong, silakan tambah sendiri kalau mau gula. Melihat botol itu, Sakuta ngomong, apakah ini aman? Dan Futaba membalas, isinya sih kemungkinan gula karena warnanya putih. Nah, kalau kalian perhatikan botol itu, di sini terdapat tulisan manganese dioxide yang menjadi pertanda kalau botol itu adalah wadah untuk menyimpan unsur kimia bernama mangan. Buat yang nggak tahu, manganese dioxide adalah unsur berbentuk bubuk yang berwarna hitam. Berhubung isi botol itu ternyata putih dan bukan hitam, makanya Futaba ngomong kalau itu kemungkinan adalah gula. Detail kedua di episode 1, ketika pertama kali bertemu Kaede, Mai Senpai sempat heran ketika tahu kalau Kaede tidak mengenali dirinya. Lalu Sakuta ngomong kalau Kaede jarang nonton TV karena efek dari puber sindromnya. Tapi kalau kalian nonton animenya sampai tamat, kita berkali-kali diperlihatkan Kaede yang lagi nonton TV. Contoh di episode 4 dan episode 13. Bahkan Kaede pertama kali tahu apa itu panda setelah nonton dari TV. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau sepertinya Sakuta secara tidak langsung telah berbohong kepada Mai untuk menutupi alasan kenapa Kaede tidak tahu identitas aslinya Mai. Karena pada saat itu, Sakuta masih belum mengasih tahu Mai kalau Kaede tidak mempunyai ingatan masa lalunya. Detail ketiga, masih di episode 1, waktu di dalam kereta, Mai memeriksa rumor tentang Sakuta yang katanya sempat berkelahi melawan 3 orang. Lalu di sini Mai ngomong, gila ya, bisa-bisanya kehidupan pribadi seseorang terekspos seperti ini. Nah, kalimat ini menjelaskan dua hal. Pertama, dari perspektif Mai yang adalah mantan artis. Sebagai seorang artis, tentu sangat masuk akal kalau informasi pribadinya tersebar di mana-mana. Tapi untuk Sakuta yang hanyalah orang biasa, tentu sangat gila ketika informasi pribadinya bisa tersebar hanya karena rumor tak berdasar. Lalu kedua, kalimat ini menyindir sebuah fenomena dalam internet yang disebut doxing. Ini adalah tindakan untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang ke ruang publik alias internet. Contoh, ketika ada artis yang sedang viral karena kontroversi, tiba-tiba saja di internet tersebar luas informasi tentang tanggal lahirnya, nama orang tua dan adiknya, alamat tempat tinggalnya, dan segala macam informasi pribadi orang tersebut. Padahal semua informasi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang menimpa orang tersebut. Nah, episode 1 Seishun Butayaro, terutama di bagian ini, mencoba untuk menyindir fenomena doxing ini dengan ngasih lihat betapa mudahnya orang-orang menyebarkan informasi pribadinya Sakuta. Padahal sebenarnya dia tidak bersalah dan justru Sakuta lah yang menjadi korban dari rumor tak berdasar itu. Lanjut detail keempat. Gua nggak tahu ya kalian udah tahu ini atau belum. Ketika pertama kali ngelihat masalah yang dihadapi Mai, yaitu keberadaannya mulai hilang dari pandangan orang-orang, gua langsung nyadar kalau masalah ini ada hubungannya dengan kelinci. Dalam banyak anime, kelinci seringkali digunakan sebagai simbol untuk melambangkan seseorang yang tidak bisa hidup sendirian. Hal ini dikarenakan kelinci merupakan hewan sosial yang akan merasa kesepian dan depresi jika dibiarkan sendirian terlalu lama. Nah, simbolisasi kelinci ini sangat cocok untuk menggambarkan masalah yang dihadapi Mai, di mana dia berharap agar orang-orang tidak mengenali dirinya, dan akhirnya keberadaannya pun mulai menghilang di hadapan orang-orang. Sehingga Mai pun sadar kalau ternyata dia tidak mampu hidup sendirian, dan dia tidak ingin berakhir kesepian seperti seekor kelinci yang ditinggal sendirian. Nah, karena hal inilah, makanya Mai Senpai sangat identik dengan atribut kelinci, dan ini juga yang jadi alasan kenapa judul anime ini adalah Bunny Girl Senpai atau Gadis Kelinci. Detail kelima, masih di episode 1, di sini Sakuta ngomong ke Mai kalau dia punya banyak teman, yaitu sekitar 2 orang, di mana 2 orang itu kemungkinan adalah Kunimi dan juga Futaba. Tapi di episode 9, sekarang Sakuta ngomong kalau dia punya banyak teman, yaitu 3 orang, di mana 3 orang itu kemungkinan adalah Kunimi, Futaba, dan juga Tomoe. Ini karena di episode 5, Sakuta ngomong ke Tomoe agar mereka bisa jadi teman setelah hubungan pacaran mereka berakhir. Detail ke-6, lagi-lagi masih di episode 1. Ketika scene flashback, kita diperlihatkan Kaede yang masuk ke dalam kamarnya Sakuta dalam keadaan terluka. Nah, kalau kalian lihat, pada saat itu Sakuta lagi main game konsol di dalam kamarnya. Tapi sepanjang season 1, kita tidak pernah lagi diperlihatkan Sakuta yang bermain game konsol. Kemungkinan alasan kenapa Sakuta berhenti bermain game konsol karena ada hubungannya dengan sindrom pubernya Kaede yang ngebuat dia akan terluka jika terlalu sering terpapar dengan media elektronik. Makanya Sakuta mencoba sebisa mungkin untuk mengurangi interaksinya dengan TV, bahkan sampai berhenti bermain game. Selain itu, scene flashback ini sepertinya berlatar ketika mereka masih tinggal di rumah orang tuanya.
Nah, kalau kalian notice, di kamarnya Sakuta yang lama terdapat radio jadul atau mungkin audio player untuk memutar musik. Nah, sekarang coba lihat kamar barunya Sakuta. Di sini, lagi-lagi dia mempunyai alat untuk memutar musik, tapi kali ini alatnya terlihat lebih modern. Jadi detail ini secara tidak langsung ngasih tahu kita kalau Sakuta adalah tipe orang yang suka dengar musik di dalam kamarnya. Lanjut detail ke-7, di episode 2 ketika Sakuta dan Mai menginap di hotel. Di sini Sakuta nelpon Kunimi dengan menggunakan telepon hotel dan setelah itu dia minta nomor HP-nya Futaba di Kunimi. Dari scene ini kita bisa tahu kalau Sakuta hafal nomor HP-nya Kunimi, tapi dia tidak hafal nomor HP-nya Futaba. Lalu di episode 7, Sakuta sempat melihat Futaba berada di internet cafe dan untuk memastikan apakah orang itu beneran Futaba, dia pun meminjam HP-nya Mai untuk menelpon Futaba. Nah, kalau kalian sadar, pada saat itu Mai masih belum begitu kenal dengan Futaba. Jadi harusnya Mai tidak mempunyai nomor HP-nya Futaba di kontaknya. Tapi karena Sakuta berhasil nelpon Futaba, ini berarti di episode ini, Sakuta sudah hafal nomor HP-nya Futaba. Detail ke-8, ketika Sakuta mencari cara untuk dapat menolong Mai di episode 3, di sini dia membaca buku berjudul Fisika Kuantum untuk Gorila. Nah, buku ini adalah buku yang sama dengan yang Futaba berikan ke Sakuta di episode 10. Jadi ada kemungkinan kalau Futaba meminjamkan buku itu ke Sakuta sebelum dia tertidur dengan harapan agar Sakuta dapat menyelesaikan masalahnya Mai. Detail ke-9 di episode 4, Sakuta terjebak di dalam time loop yang dibuat oleh Tomoe. Lalu ketika Mai melihat kesalahpahaman antara Sakuta dan Tomoe, Sakuta sama sekali tidak panik karena dia beranggapan kalau besok akan terjadi time loop lagi. Tapi ternyata time loop tidak terjadi dan aliran waktu berjalan dengan normal. Karena hal itu, Sakuta pun ngomong ke Futaba untuk ngebuat mesin waktu. Nah, kalimat di episode 4 ini adalah foreshadow untuk cerita di movie-nya nanti. Karena kalau kalian ingat, ketika Sakuta balik ke masa lalu, pada saat itu dia melihat Futaba yang lagi nulis rumus di papan tulis dan Sakuta ngomong terima kasih. Nah, apa yang Futaba tulis di sini adalah konsep awal perjalanan waktu yang nantinya bakalan dipakai Shoko dewasa untuk bisa balik ke masa sekarang. Atau kalau gunain penjelasan gua, yang Futaba tulis di sini adalah teori tentang perpindahan jalur dunia dari jalur alternatif ke jalur utama. Detail ke-10, di awal episode 6, Tomoe nanya ke Sakuta mengenai hasil ujiannya dan Sakuta menjawab perfect salahnya. Nah, kalimat ini ngasih tahu kita kalau nilai ujiannya Sakuta pada saat itu sudah pasti jelek. Tapi kalau kalian sadar, di akhir episode itu kita diperlihatkan kertas ujiannya Sakuta dan nilai ujiannya ternyata 97. Ini karena di akhir episode Sakuta ngejelasin kalau soal ujiannya sama persis dengan soal ujian ketika dia terjebak di time loop. Makanya Sakuta sudah tahu semua soal dan jawaban untuk ujian itu. Tapi kemungkinan karena Sakuta tidak ingin menarik perhatian, makanya dia sengaja ngebuat jawabannya salah satu, makanya nilainya jadi 97 dan bukan 100. Detail ke-11, di episode 7, kalau kalian sadar, ketika HP-nya Mai berbunyi karena ada yang nelpon, kita diperlihatkan Kaede yang kaget. Nah, scene ini adalah foreshadow sebelum akhirnya terungkap di episode 11, kalau ternyata Kaede takut mendengar suara telepon jika itu bukan telepon dari kakaknya. Detail ke-12, di episode 8, Sakuta pulang ke rumah dan dia ngasih kue ke Futaba 1. Lalu keesokan harinya, Sakuta pergi ke sekolah dan dia pun ngasih kue ke Futaba 2. Nah, kalau kalian sadar, kita diperlihatkan cara makan kue Futaba 1 dan Futaba 2 yang terlihat sama persis. Mulai dari cara mereka yang sama-sama ngebelah kue itu jadi 2, dan bagian pertama yang mereka gigit pun juga sama. Nah, scene ini ingin mempertegas fakta kalau mereka berdua adalah satu orang yang sama. Makanya cara makan mereka pun sama persis. Detail ke-13, di episode 10, karena di sini Nodoka dan Sakuta pergi ke pantai dan basah-basahan, jadinya supir taksi yang menjemput mereka memasang alas di kursi penumpang, agar kursi taksinya tidak ikutan basah. Detail ke-14, setelah masalah antara Nodoka dan Mai selesai, kita pun diberitahu kalau sejak awal mereka tidak saling bertukar tubuh, melainkan hanya berganti penampilan. Makanya ketika mereka pelukan di scene ini, kita diperlihatkan tubuh mereka yang kembali normal, tapi gaya rambut dan pakaian mereka tidak berubah. Nah, andaikan mereka berdua beneran bertukar tubuh, harusnya penampilan mereka tidak akan berubah dan hanya kepribadian mereka yang kembali normal. Ini juga menjelaskan kenapa di akhir episode 9, penampilan Mai berubah menjadi Nodoka, tapi dia malah bangun di dalam kamarnya sendiri. Karena kalau memang mereka bertukar tubuh, harusnya Mai bangun di dalam kamarnya Nodoka dan bukan di kamarnya dia. Detail ke-15, di episode 13, Sakuta bertanya apakah Kaede lama suka dengan panda, dan Kaede menjawab kalau dia tidak terlalu suka. Nah, detail ini bakalan terhubung dengan dekorasi di dalam kamarnya Kaede. Kalau kalian perhatikan, sama sekali tidak ada boneka panda di dalam kamar lamanya Kaede, dan yang ada di sana hanyalah boneka kelinci serta beruang. Sedangkan di kamarnya Kaede yang baru terdapat banyak sekali boneka panda. Oke, mulai dari sini kita masuk ke detail yang ada di movie. Pertama, Shoko dewasa ngomong kalau dia berhasil selamat berkat donor jantung dari Sakuta. Karena pada saat Sakuta kecelakaan, mereka menemukan kartu donor di kantongnya Sakuta. Nah, kartu donor yang Shoko maksud adalah kartu donor yang Sakuta ambil di scene ini setelah dia datang menjenguk Shoko.
Andaikan pada saat itu Sakuta tidak mengambil kartu donor tersebut, maka bisa saja Shoko dewasa akan langsung lenyap pada saat itu juga. Kedua, ketika Sakuta alternatif datang ke jalur utama untuk mencegah kematian Mai Senpai, di sini dia bertemu dengan Shoko dewasa dan dia ngomong "Sayonara Shoko-san". Nah, dalam bahasa Jepang, kata sayonara merupakan ucapan selamat tinggal yang digunakan ketika seseorang merasa tidak akan pernah bertemu dengan orang itu lagi. Berhubung Sakuta alternatif tahu kalau dirinya dan Shoko akan menghilang setelah kejadian ini, makanya dia mengucapkan sayonara. Ketiga, di bagian akhir movie, kita diperlihatkan situasi rumahnya Sakuta, dan di sini kucingnya Sakuta hanya ada satu. Detail ini ingin ngasih tahu kita kalau Sakuta di jalur ini tidak pernah bertemu dengan Shoko kecil, makanya kucingnya Shoko tidak terlihat di rumahnya Sakuta. Dan detail terakhir, scene yang muncul di bagian paling awal movie Bunny Girl Senpai adalah cuplikan scene dari film yang Mai perankan di akhir movie. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Bunny Girl Senpai beberapa kali. Sebenarnya masih ada banyak detail lain yang berhasil gue temukan di movie-nya, tapi semua detail itu bakalan lebih cocok kalau gue jelaskan di konten terpisah, yaitu penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di movie ini. Jadi, kalau kalian penasaran kenapa Shoko masih hidup di akhir movie, kenapa Sakuta dan Shoko bisa time travel, dan kenapa kita diperlihatkan scene Sakuta dan Mai yang reset, semua pertanyaan itu bakalan gue jelaskan di video tersebut. Tapi, gue nggak tahu ya video mana yang bakalan naik duluan, apakah penjelasan movie-nya atau malah detail kecil ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk member Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi dan juga Ziaul Haq. Yo, waktunya Saweria ada dari Ade Irawan, Bang Shaltir atau Satir? Shaltir. Dan ada dari Yellow Dollar Lover. Jadi bang, bikin konten ada apa dengan Summer? Jadi, tapi gue bikinnya rekomendasi anime Summer aja. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.